Ini adalah rangkaian video pembahasan simulasi TKA Matematika SD berdasarkan soal-soal yang ada di website resmi Pusmendik. Sengaja pembahasannya dipecah-pecah menjadi beberapa video supaya durasinya tidak terlalu panjang. So, pastikan kamu sudah subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya biar nggak ketinggalan ya. Anyway, video ini juga menjadi bagian dari playlist simulasi TKA Matematika SD yang linknya ada di deskripsi. Oke guys, sekarang kita ke soal nomor 6. SD Harapan baru saja meresmikan ruang perpustakaan untuk siswa. Diagram di samping menggambarkan data banyak siswa yang berkunjung ke perpustakaan pada 5 hari pertama sejak diresmikan. Oke ya, jadi ini diagramnya. Ya, terlihat di sini yang bawah ini hari ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Lalu yang vertikal ini adalah banyak pengunjung ya, orang. Nah, perhatikan di sini dari 0 ke 5, 5 ke 10, 10 ke 15, ini kan ada jaraknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gitu kan. Jadi setiap satu skala ini artinya 1 ya. Jadi 10, ini 11, 12, 13, 14, nah 15. Oke, sekarang kita baca instruksi soalnya. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke ya, ada 3 pernyataan, kita diminta mengevaluasi masing-masing itu benar atau salah. Langsung kita mulai dari yang pernyataan A. Banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin, hanya 3/4 dari pengunjung pada hari Rabu. Jadi ini pada dasarnya adalah membandingkan pengunjung hari Senin dengan hari Rabu. Maka di sini sudah ditulis Senin banding Rabu itu sama dengan, nah kalau kita lihat Senin ini ada 15 ya, sementara hari Rabu ada, pas 20. Maka ini 15 banding 20. Nah, ingat kan banding itu kan tandanya bagi ya, dan bagi itu sinonimnya atau yang persamaannya adalah per gitu ya. Kita bisa membentuk sebagai seperti pecahan. Maka ini sekarang sudah ditulis Senin per Rabu itu sama dengan 15/20. Nah, tentu 15/20 ini bisa disederhanakan ya. Masing-masing dibagi berapa enaknya? Bagi 5. Nah, oke, good. Ya, jadi yang 15 kalau dibagi 5 berapa? 3. Yang 20? 4. Very good. Dengan demikian maka Senin per Rabu itu 3/4. Maka pernyataan A ini benar ya, bahwa banyak siswa yang mengunjungi perpustakaan pada hari Senin hanya 3/4 dari pengunjung pada hari Rabu. Oke, A ini adalah benar. Next kita ke soal yang B. Total siswa pengunjung perpustakaan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat adalah 100. Oke ya, berarti kita disuruh ngitung nih totalnya Senin sampai Jumat berapa. Ya udah, kita hitung ya. Sini Senin ini kan 15. Tambah Selasa ini kan 15 tuh 23 berarti 18. Rabu 20. Kamis 25 kurang 1 berarti 24. Jumat 20. Oke ya, ini total pengunjung. Nah, sekarang kita jumlahkan, enaknya ya yang mudah dulu ya. Jadi jumlahin 20 tambah 20, 40 ditambah 15, 55 ya. 55. Nah, tinggal sisa 18 sama 24. Berapa? 18 tambah 24. 18 kalau ditambah 20 aja, kan 38 ya, ada sisa 4. Jadi 38 tambah 4 adalah 42. Nah, 55 tambah 42, 97. Maka pernyataan B salah ya, karena kalau di pernyataan B bilangnya totalnya adalah 100. Oke, maka B ini salah. Nah, tinggal terakhir. Perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5 orang. Oke, berarti kita harus ngecek masing-masing ya, hari per hari. Kan itu diminta perbedaan pengunjung harian dengan hari sebelumnya. Ya, di sini berarti Selasa dibanding Senin. Perbedaannya, Selasa 18, Senin 15. Berarti ini perbedaannya 3. Rabu dibanding Selasa. Kelihatan ya, 2. Lalu Kamis dibanding Rabu. Oke, ini 24, ini 20, berarti perbedaannya 4. Jumat ke Kamis. Nah, Jumat ini lebih sedikit ya.
dibanding Kamis. Tapi kan kita cuma ngitung perbedaannya ya, bukan soal plus minusnya. Jadi Jumat ini ada 20, sementara hari Kamis tadi 24. Jadi kan perbedaannya adalah 4. Oke ya, jadi 32, 44. Maka pernyataan C benar ya, karena perbedaan banyak pengunjung harian dengan hari sebelumnya tidak lebih dari 5. Oke, jadi yang C ini benar. Nah, gitu guys ya. Jadi ini soalnya kalau menurut Dedi sebenarnya sederhana, memang butuh kecakapan untuk membaca diagram atau grafik lah gitu. Tapi ya dengan latihan Dedi yakin kamu pasti bisa. Oke, next soal nomor 7 ya. Ini kayaknya gampang. Yuk kita baca. SD Mutiara mengadakan program Pekan Literasi di mana siswa ditugaskan mencatat jumlah buku yang mereka baca di rumah. Rina, Dika, dan Siti mencatat buku yang mereka baca dalam bentuk piktogram seperti gambar berikut. Oke ya, ini piktogramnya ya. Jadi piktogram itu kan diagram tapi yang menggunakan simbol ya atau gambar visual. Di mana di sini menggunakan seperti ya gambar buku ya. Dan di bawah sini ada keterangan bahwa untuk setiap simbol atau gambar buku itu sama dengan 2 buku. Nah, dari sini aja kita bisa langsung ya ngitung bahwa Rina ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 kali 2, 10. Good. Dika berapa? 8. Yes. Siti? 6. Oke, good. Nah, sekarang kita baca instruksi soalnya. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Oke, kita lihat. Yang A. Rina membaca 10 buku. Betul nggak? Oh, betul ya? Oke, berarti ini betul. Pernyataan B. Dika membaca buku lebih sedikit daripada Rina. Dika 8, Rina 10. Ya, benar ya, Dika lebih sedikit. Kita bisa lihat dari angkanya atau juga lihat dari jumlah buku yang piktogramnya kan, Dika lebih sedikit. Maka betul, Dika lebih sedikit. Terakhir yang C, Siti membaca 3 buku. Betul nggak? Salah ya. Piktogramnya memang 3 ya, apa simbol bukunya. Tapi kan itu artinya sebenarnya bukunya ada 6. Maka yang C ini salah. Oke ya. Jadi soal nomor 7 ini bisa kita selesaikan dengan cepat, di mana jawabannya adalah betul, betul, salah. Nice. Oke guys, kita sekarang ke soal nomor 8. Pak Bakri mempunyai lahan seluas 3,5 hektar. Pada lahan tersebut, 1/5 bagian akan ditanami cabai merah. Oke, cabai merahnya 1/5. 1/3 bagian akan ditanami tomat. Tomat 1/3. Dan sisanya, ya, dan sisanya akan ditanami daun bawang. Nah, pertanyaannya, berapakah luas lahan yang akan ditanami tomat dan daun bawang? Oke, ya, ini ada opsi jawabannya dan kalau kita lihat dia desimalnya adalah 2 angka di belakang koma ya. Ini penting supaya nanti waktu perhitungan kalau bisa kita buat dia desimalnya 2 angka di belakang koma. Nah, dari sini kita berarti yang sudah diketahui adalah luas lahan total ya. Ini jadi tulis L total. Luas total adalah 3,5 hektar. Nah, kita hitung dulu yang cabai ya. Jadi pakai spidol merah, kita di sini atau luas cabai ya, luas lahan yang ditanami cabai adalah kan 1/5 kali ini ya, luas total ya, 3,5. Nah, ini sama dengan berapa? Kalau seandainya 35 kali 1/5 itu kan 7 ya. Berarti kalau 3,5 berarti 0,7. Itu kan? Oke, atau kalau kamu masih bingung kita bisa juga begini. Ini dulu. 1/5 kali 35/10 ya. Jadi yang 3,5 itu kan pada dasarnya sama ya dengan 35/10. Nah, dari sini maka ini kan gini nih, dicoret ya. 5 bagi 5 1, 35 bagi 5 7. Maka jadinya kan 7/10. Dan itu artinya 0,7. Oke, berikutnya yang kita ketahui adalah tomat. Jadi pakai spidol biru. L tomat. 1/3
kali 3,5 ya, luas lahan. Nah, ini berapa? Oke, kalau masih bingung kita bikin seperti itu. Kali 35/10. Nah, 35 dibagi 3 itu berapa? Kan 35 kalau dibagi 3 sama dengan yang terdekat dengan 35 tapi tidak melebihi kan 11 ya. 3 kali 11 kan 33, berarti sisa 2. Berarti kan 11 2/3. Nah, 11 2/3 itu kan sama dengan 11, ya harusnya kan 6, 6, 6, 6, 6 gini ya. Tapi biar simple, jadi bulatkan jadi 11,67. Ya kan? Maka ini 11,67/10 tapi kan, ya jangan lupa. Soalnya kan harusnya 3,5 kan, bukan 35. Sehingga ini komanya maju satu lagi sama dengan 1,167. Nah, tadi udah dibilang karena kelihatannya di opsi jawaban dua angka di belakang koma, maka ini mau dirubah jadi cukup dua angka di belakang koma. Jadi 1,17 ya. Nah, ini kan karena ini 7 ya, di atas 5 maka kan yang depan naik jadi 1. Oh ya, yang ini biar konsisten juga jadi tambahin 0 ya, 0,70. Nah, berarti yang sisanya adalah daun bawang ya kan. Di situ disebut sisanya akan ditanami daun bawang. Maka ini pakai dari spidol hijau. L di bawang ya. Luas lahan daun bawang kan berarti 3,5 dikurangi tomat tambah cabai ya, yaitu 0,70 ditambah 1,17. Nah, ini kan berarti 3,5 dikurangi 1,87. Nah, berapa ini? 3,5 dikurangi 1,87. Kita bisa pakai pengurangan bersusun ya. Ini 3,5-nya dijadiin 3,50, 1,87. Oke, dikurangi. Ini pinjam 1 dari depannya ya, jadi 4 ya. 10 kurangi 7, 3. 4 kurangi 8, pinjam lagi. 14 kurangi 8, 6. 2 kurangi 1, 1. Nah, berarti ketemu tuh. Sama dengan 1,63. Oke. Sehingga dengan demikian, karena yang ditanyakan adalah luas tomat dan daun bawang, dan D bawang, maka tomatnya tadi 1,17 ditambah 1,63. Nah, berapa ini? 117, 163. Tambah 3, 0, nyimpen 1, 8, 2, berarti 2,80. Oke, kita lihat di opsi jawaban adalah yang D. Oke, itu jawabannya. Nah, tentu saja ini adalah cara satu ya. Ada cara dua, yaitu cara cepat. Begini caranya. Cara dua. Oke. Nah, di sini Dedi mau bikin gambar dulu ya. Anggap aja ini adalah lahannya Pak Bakri ya, yang luas totalnya L total sama dengan 3,5 hektar. Nah, di situ kan dibilang ya bahwa 1/5 akan ditanami cabai merah ya. Anggap aja ini adalah 1/5 ya. Ini kira-kira aja ya, tidak sesuai dengan proporsi ya. Oke, ini dikasih arsir warna merah ya, sesuai namanya cabai merah. Oke, dan ini kan nilainya 1/5. Oke ya, bisa dipahami? Oke, good. Nah, terus 1/3 akan ditanami tomat. Oke, tomat tadi pakai spidol biru. Ya, anggap aja gini. Ya. Nah, yang ini nih. Ah, yang Dedi arsir biru ini adalah tomat. Dan itu luasnya adalah 1/3 bagian. Nah, terus kan dia bilang dong,
Sisanya akan ditanami daun bawang. Berarti kan sisanya ini ya, yarsir hijau. Sisanya akan ditanami daun bawang. Berapa bagian? Kita nggak tahu, ya, nggak disebut sih. Ya tentu bisa dihitung kalau mau ya. Berdasarkan pecahan 1/5 sama 1/3 ini kita dapat kita bisa menghitung ini berapa per berapa. Tapi cara dua ini kita mengedepankan logika. Ingat bahwa yang ditanyakan luas lahan yang ditanami tomat dan daun bawang. Tomat itu kan yang biru ini ya, sama daun bawang ini. Oke? Sehingga yang ditanya itu kan luas yang ini ya. Ini seolah-olah ada di ini lagi deh. Ini kan yang biru plus hijau. Berapa itu? Nah, kalau kita lihat luas ini itu kan adalah luas keseluruhan dikurangi benar, dikurangi yang merah ini kan, yang arsir merah yang ditanami cabai merah itu. Sehingga bagian yang tomat plus daun bawang ya, itu kan berarti sama dengan keseluruhan ya, kita anggap 1 dikurangi yang cabai merah kan, yang 1/5 tadi. Nah, berapa ini? Kan 1 itu karena ini per 5 kan bisa kita buat menjadi 5/5 dikurangi 1/5 dan ini sama dengan 4/5. Dengan demikian maka luas tomat plus daun bawang sama dengan 4/5 kali 3,5 ya. Nah, ini kan 5 sama 3/5-nya bisa dicoret ini 0,7. 4 kali 0,7, 4 kalau kali 7 kan 28. Jadi kalau 0,7 berarti 2,8 ya. Karena ini 2 angka di belakang koma maka 280. Sehingga jawabannya sama ya, yaitu yang D. Jadi gitu guys ya. Kalau yang ini kita pakai logika di mana kita tahu bahwa luas tomat dan daun bawang ya, yang biru plus hijau itu sama dengan luas keseluruhan dikurangi luas yang cabai 1/5 ini ya. Jadi tanpa kita perlu harus menghitung ini, kita bisa mendapat jawabannya. Oke guys, gimana? Sudah ngerti belum? Nah, untuk ngetes apakah kamu sudah ngerti atau belum, ini dari kasih PR yang soalnya jadi bikin ya mirip-mirip lah dengan soal yang tadi sudah kita bahas. So, ini kamu kerjain dulu. Nanti kalau sudah, tulis jawaban kamu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen jadi bikin video pembahasan berat ini, tulis juga ya di komentar. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video pembahasan berikutnya. Ciao!